Saya sudah lebih dari 20 tahun sebagai bangsawan, bangsa karyawan. Ya. Eh, saya hanya bekerja di 2 perusahaan. Itulah salah satu ciri khas kalau kita bekerja di perusahaan Jepang, kita nggak akan bisa kemana-mana. Jadi mata kita itu dikasih kacamata kuda, fokus banget, hanya di situ saja. Di perusahaan pertama saya sebagai salah satu employee di distributor alat berat terbesar di Indonesia. Saya keliling Indonesia juga, ditempatkan sampai di pucuk Indonesia, bagian ujung dari Indonesia itu di Timika. Ya. Waktu itu anak saya masih umur 1 tahun, saya bawa sana, saya gondol. Kalau kucing itu pindahkan di gondol gitu ya. Itu 1 tahun saya bawa ke sana. Ke Timika, kemudian kita pindah ke beberapa tempat lagi. Lalu di 2004, prinsipal kami tertarik dengan performance saya kemungkinan, karena waktu di distributor pertama itu saya pernah sampai 3 tahun berturut-menturut menjadi departemen head terbaik. Lalu di 2004 saya dipinang untuk pindah, dan sampai sekarang saya pernah menjadi founder juga untuk membangun suatu company dari prinsip kami di Indonesia. Latest position saya sebagai director, executive officer, dan saya sejak 2016 pun diminta untuk menjadi salah satu director di perusahaan di Balikpapan. Itu remanufacture company, komponen remanufacture company terbesar di Asia. Jadi alhamdulillah lebih dari 20 tahun prestasi kami cukup lumayan gitu ya. Nah, kenapa kok banyak yang bertanya, sudah posisi enak seperti itu, kalau diiming-imingi, biasanya di Prudential itu kan diiming-imingi jalan-jalan ke luar negeri, income, passive income, repeat income, dan lain sebagainya. Kalau ngomong jalan-jalan, hampir seluruh benua udah saya pernah singgahi gitu ya. Tapi semuanya urusan kerjaan. Ada yang ketawa juga di belakang gitu ya. Itu urusan kerjaan gitu ya. Karena ini banyak juga nih yang masih employee di sini. Semuanya seperti itu. Lalu apa yang membuat saya tertarik di sini? Nah, salah satu dari sekian banyak yang ada di dalam kepala saya tahun 2017 lalu, kenapa akhirnya saya memutuskan untuk join. Ngomong-ngomong, saya baru 1 tahun sekian bulan, belum 2 tahun ya. Dan saya sudah bisa membawa istri saya jalan-jalan 6 kali dalam 1 tahun. Tahun tadi Ibu Helen, nenek leader saya, top rookie agent dengan 1,3 miliar, saya bisa memecahkan 1,8 miliar top rookie agent saya. Dan bahkan lebih dari itu, alhamdulillah ya Bu ya, kita salah satu top rookie agent AAJI nasional. Tidak hanya Prudential, tapi seluruh perusahaan asuransi jiwa di seluruh Indonesia. Nah, prestasi kan histori ya. Berarti kan kita harus maju ke depan. Balik lagi ke laptop. Kenapa kok saya mau? Sebagai seorang profesional, semua itu diminta untuk fokus terhadap pekerjaannya. Ya. Fokus di bidangnya. Nggak boleh nengok kanan, nggak boleh nengok kiri. Ya. Dan alhamdulillah di tiap saya ditempatkan, itu selalu saya fokus untuk menjadi yang terbaik. Tahun 2017, kantor tempat saya bekerja itu menjadi terbesar di seluruh dunia. Artinya pencapaian terbaik di seluruh dunia, global. Dan tahun ini kemungkinan akan repeat lagi. Nah, artinya kalau kita bekerja dimanapun, itu fokus, tidak akan kemana-mana. Itulah yang menjadi kelemahan dari seorang profesional. Kenapa?
Dia tidak memikirkan untuk dirinya sendiri. Ketika pensiun nanti, apa yang akan terjadi pada dirinya? Saya merefleksikan kepada ayah saya almarhum dan beberapa orang teman dan beberapa banyak orang teman-teman dari almarhum ayah saya. Ketika dia pensiun, maka gaya hidupnya berubah 180 derajat. Ya. Gaya hidupnya yang tadinya 100% tinggal 10%. Bukan berarti ketika pensiun itu saya ingin bermewah-mewah. Lah wong udah usia di atas 55 mau makan enak apa lagi gitu kan? Udah makan ini kolesterol, makan itu darah tinggi apa. Udah gak mikir gitu. Tapi kalau ketika orang pensiun, penyakit itu udah banyak banget gitu kan. Itu list dari penyakit itu udah ngantri. Ya. Ketika menjadi pensiunan, mau masuk rumah sakit, mikir. Kenapa? Nggak ada biaya. Disitulah salah satu yang menjadi hot button saya. Kenapa saya ingin join di sini? Karena saya tidak ingin ketika pensiun nanti gaya hidup saya akan turun. Bukan berarti ketika naik mobil saya dibukain pintu. Enggak, bukan itu. Walaupun itu pengen juga sih ya. Tapi ya wajar ya. Tapi kita nggak pengen tambah susah, nggak pengen menyusahkan anak keturunan kita ketika nanti pensiun. Itu yang pertama. Jadi yang secara singkat adalah saya pengen pensiun dengan sukses, bukan pensiun dari kesuksesan. Pensiun dengan sukses, bukan pensiun dari kesuksesan. Nah, yang kedua, time flexibility. Itu tadi, saya keliling dunia sudah pernah. Tapi seluruhnya adalah urusan kerjaan. Kalau saya mau pergi sendiri, mikir biaya. Oke, biaya nomor 2. Tapi waktu. Kalau saya mau jalan-jalan 2 minggu, bisa-bisa nanti ketika pulang, meja saya udah diisi oleh orang lain. Ya kan? Nah, saya nggak punya flexibility di waktu dalam masa saya sebagai profesional. Saya ingin, bukan berarti time freedom atau time flexibility itu yang saya inginkan. Kita pensiun, ongkang-ongkang, duduk, dapat uang masuk, cering-cering sana situ. Enggak, tapi yang saya inginkan adalah saya ingin menjalankan apapun yang saya inginkan, apapun yang ingin saya lakukan, dan kapanpun itu. Tidak perlu minta izin pada orang lain. Saya hanya minta izin pada anak saya hanya minta izin pada dokter saya. Kenapa dokter saya? Nah, kalau misalnya saya lagi sakit atau apa, Pak saya mau ke sini dok, boleh nggak? Jangan dulu. Di sana lagi ada banyak virus flu burung, baiknya nggak usah ke sana. Saya gitu. Nah, jadi time flexibility adalah bukan berarti saya nganggur lalu kita dapat passive income, tapi saya ingin melakukan apapun ingin saya lakukan. I want to work because I want to, not because I have to. Keren banget kan? Ibu Vivian yang bilang kayak gitu, betul ya Bu ya? Itu, saya dapatkan itu. Itu time freedom. Lalu yang ketiga apa Mas Gigi? Diwariskan. Tadi Pak Martin bilang bisnis ini bisa diwariskan. Memang, tapi saya bilang, loh Pak, bukannya semua orang mau membuat bisnis itu pasti untuk diwariskan ke anak cucunya toh? Lah iya dong, orang punya warung aja, itu saya punya teman, dia punya warung Tegal, warteg. Ada berapa teman-teman? Ada 15. Padahal dia masih sebagai karyawan. 15 warteg. Dan dia setiap minggu harus keliling bawa pickup untuk bawa beras. Beras keliling disetor di masing-masing tokonya, wartegnya. Itu kan besar, ya. Bisnisnya luar biasa besar. Tapi ketika Krismon kemarin langsung bangkrut, tinggal 3. Nah, itu pun bisa diwariskan ke anaknya. Bisnis apapun yang kita create
pasti untuk diwariskan ke anak cucu kita. Tapi apakah itu akan sustain? Apakah bisnis itu akan grow? Kan banyak cerita ketika waktu dia menjalankan bisnisnya, membangun kerajaannya, dan itu diwariskan ke anak cucunya, bisnisnya sudah mulai turun. Kalau orang Cina bilang, bisnis itu kalau sudah 7 turunan, maka itu akan forever, ya kan, selamanya. Seperti gudang garam, ya, jarum dan lain-lainnya, itu udah keturunan kesekian. Nah, artinya dia punya sistem yang baik. Kalau kita dari profesional mau membangun bisnis yang hanya punya waktu 5 sampai 10 tahun, apakah kita cukup membangun sistem? Itu menjadi suatu pertanyaan besar. Nah, saya untuk bergabung di sini dengan leader saya riset dulu. Di sini sistemnya apa? Gitu kan? Kok bisa terus-terusan kita bisa jalan? Lalu saya pelajari, oh ternyata di sini benar-benar bisa diwariskan. Benar-benar bisa diwariskan. Kenapa? Karena tadi Pak Martin bilang ada leader, ada setelah menjadi EAD, ada AD 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Ketika saya bilang, oke, lengser ke Prabon, ya, anak saya yang cantik mau menggantikan. Anak saya cantik loh, karena dua-duanya cewek. Kalau cowok ganteng. Nah, ketika saya lengser ke Prabon, saya bilang, Dok, kamu silahkan gantikan posisi papamu. Itu tidak akan terjadi makar, Bapak Ibu sekalian. Tidak akan AD 1, 2, 3 dan seterusnya itu mengambil alih posisi anak saya. Loh Raiso, anak masih hijau, anak masih belum pengalaman mau memimpin kita, itu digantikan. Gak mau, tidak bisa. Karena di sini sistemnya tidak berbicara demikian. Dan karena sistem ini, siapapun nanti yang memimpin itu akan bisa tetap membangun bisnisnya. Gitu. Jadi, wah keren juga nih. Saya akhirnya tentukan. Oke, join Bu. Februari 2017 kita join. Nah, yang terakhir itu adalah tentang aktualisasi. Gini, kalau aktualisasi itu anak-anak sekarang zaman now itu adalah jalan-jalan ke suatu tempat yang keren, foto, lalu upload, gitu kan? Jalan-jalan, makan di rumah makan yang beken, foto, upload, gitu kan? Instagram, Telegram dan lain-lain, ada vlog dan lain-lain. Saya nggak bisa ngikutin itu, nggak bisa ngikut seperti Om GG ini yang luar biasa. Nah, buat saya aktualisasi diri saya bukan di situ. Pada suatu titik, orang itu akan membutuhkan diakui oleh orang lain. Orang itu akan membuat dirinya berharga untuk orang lain. Ya kan? Intinya bagaimana menolong sesama. Sebanyak mungkin menolong sesama. Saya bukan ustadz, saya muslim. Saya bukan ustadz, sehingga saya tidak bisa ngajar banyak orang. Saya juga bukan guru, saya tidak bisa mengajar banyak orang untuk memberikan ilmunya. Tapi dengan di Prudensial ini, bulan April 2018, seorang ibu dengan anak 3 tahun dan bayi di dalam kandungannya umur 5 bulan. Dari seorang suami yang membayar premi hanya 200.000 per bulan. Hanya dalam 1 tahun. Ketika dia meninggal, istri tersebut mendapatkan 140 juta tunai. Dan salah satu sahabat saya kemarin, 1 minggu lalu, saya membaca beritanya itu sampai merinding. Sebelumnya saya paksa teman saya. Dia adalah seorang bisnismen. Dia punya karyawan 30 orang, dan masing-masing karyawan itu udah berkeluarga. Let's say dia punya 2 orang, sehingga total yang tergantung dari dia ada lebih dari 90 orang. 1 minggu lalu
Prudensial bilang klaim Bapak ini disetujui 5 miliar. 5 miliar. Saya merinding Bapak Ibu. Saya merinding. Saya tuh sampai berbes milih. Oh, berbes milih. Orang lagi serius kalau saya gitu. Sampai berair mata gitu ya. Itu saya depan komputer, saya sampai berkaca-kaca. Nah, balik itu lebih tepat. Saya sampai berkaca-kaca sendiri. Anak buah saya nggak berani nengok, ya. Nggak berani mampir ke meja saya. Saya baca, diterima 5 miliar. Belum 1 tahun loh Bapak Ibu. Belum 1 tahun. Dan Prudensial bayar. Teman saya ini dia hanya bayar premi tahunan 85 juta rupiah 1 tahun. Dan keluarganya mendapatkan 50 miliar ditambahkan nilai tunainya 50 juta. Luar biasa. Sorry, 5 miliar. Sorry, kebanyakan lawan ya. 5 miliar ditambah 50 juta. Itu saya mau telepon istri almarhum, saya tahan. Saya tunda, saya tahan sampai emosi saya bisa reda. Baru malam harinya saya berani bisa telepon beliau. Kalau enggak lah aku nangis-nangis. Sing nangis-nangis kene padahal sing nerpo kono kan. Gitu kan. Sorry, banyak bahasa Jawanya ya. Ini agak susah lidahnya gitu dirubah. Nah, itu adalah aktualisasi saya. Sehingga dengan begini, walaupun 1 tahun, saya sudah 2 klaim yang saya selesaikan, saya bertambah yakin, yes, Prudensial adalah pilihan saya untuk nanti masa tua saya, untuk nanti anak-anak saya, dan untuk aktualisasi saya. Itu aja dari saya. Terima kasih.